Sebenarnya siapa pihak yang paling diuntungkan terkait dengan polemik, terkait dengan kekisruhan, terkait dengan kontroversi ijazah Jokowi, dan bahkan terkait dengan polemik dan kontroversi ijazah Gibran Rakabuming Raka? Apa sih yang kemudian bisa kita highlight terkait dengan ini semua? Ya ternyata kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, masyarakat kita itu memang suka dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial, suka dengan hal-hal yang sifatnya aduh, suka dengan hal-hal yang sifatnya ramai, suka dengan hal-hal yang sifatnya ya berbau berhantam-hantaman satu sama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira belakangan ini banyak sekali pertanyaan seputar sebenarnya siapa pihak yang paling diuntungkan terkait dengan polemik, terkait dengan kekisruhan, terkait dengan kontroversi ijazah Jokowi, dan bahkan terkait dengan polemik dan kontroversi ijazah Gibran Rakabuming Raka. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh salah satu TV swasta untuk bicara tentang sebenarnya siapa pihak yang paling diuntungkan terkait dengan kontroversi dan polemik terkait dengan ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Secara terbuka saya mengungkapkan beberapa hal. Pertama, kalau ditanyakan soal sebenarnya siapa yang paling diuntungkan terkait dengan polemik dan kontroversi ijazah Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, ya tentu pertama adalah media massa. Karena media massa, siapapun medianya, mau TV, mau koran, media online, media cetak, dan seterusnya, ketika bicara tentang ijazah Pak Jokowi, bicara tentang ijazah Gibran Rakabuming Raka yang juga belakangan ini dipersoalkan, itu ratingnya cukup tinggi dan bahkan selalu mendapatkan respon yang cukup luar biasa dari seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Tentu isi beritanya pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak, dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa semua stasiun TV, koran, media online, dan bahkan media sosial ketika bicara tentang polemik dan kontroversi ijazah Jokowi dan Gibran selalu mendapatkan expose pemberitaan yang cukup luar biasa, viral, menjadi pergunjingan, dan menjadi resultante yang tidak berkesudahan. Itulah yang saya sebut kalau ditanya soal sebenarnya siapa pihak yang paling diuntungkan dalam konteks polemik ijazah ini adalah kawan-kawan media. Melalui media inilah sebenarnya secara pemberitaan selalu mendapatkan spotlight, selalu mendapatkan pergunjingan. Dan yang paling penting, misalnya kalau ada TV yang membahas terkait dengan ijazah Pak Jokowi dan Gibran, yang nonton itu bisa mencapai jutaan yang cukup luar biasa. Di luar isu itu, tentu isunya tidak pernah dimakan secara signifikan oleh publik. Itu pihak yang pertama yang saya sebut sebagai bahwa media adalah pihak yang paling diuntungkan dari segi pemberitaan terkait dengan polemik dan kontroversi ijazah ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah podcaster ataupun juga para YouTuber yang saya kira memang ada beberapa pihak yang kemarin menampilkan bahwa konten kreator dan YouTuber termasuk podcaster yang selalu bicara tentang Pak Jokowi, yang selalu bicara tentang soal ijazahnya Mas Gibran yang belakangan ini juga bermunculan, itu mereka diuntungkan, viewersnya naik, subscribernya naik, dan seterusnya. Dan bahkan ada sejumlah data, misalnya ada konten kreator dan bahkan podcaster sepanjang membahas ijazahnya Jokowi sejak 10 bulan yang lalu, sejak 9 bulan yang lalu, itu pendapatan cuannya kan cukup luar biasa. Teman-teman, Bapak Ibu semua bisa googling, sudah mulai ada media yang bercerita tentang betapa banyaknya insentif seperti fulus, seperti cuan yang didapatkan oleh sejumlah konten kreator dan juga mungkin podcaster yang di dalamnya banyak sekali bicara tentang ijazah, membahas juga terkait dengan ijazahnya Gibran Rakabuming Raka. Dua hal ini yang paling mungkin di tracking menurut saya pihak yang paling diuntungkan, terutama dari segi expose pemberitaan secara politik, dan saya kira itu sudah menjadi common sense. Kalau mau ditambahkan faktor yang ketiga, keuntungan secara pemberitaan politik, ya tentu saja adalah Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, karena sudah hampir 10 bulan lamanya dan bahkan ini sudah memasuki 11 bulan pembicaraan soal ijazah ini kan tanpa henti. Dan bahkan kalau kita mau jujur, hari-hari kita itu kan seakan-akan tidak pernah berhenti terkait dengan sekali lagi ijazah.
Bangun tidur beritanya tentang ijazah, bangun tidur lagi tentang ijazah, dari pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi. Kalau kita membaca di media sosial, kalau kita membaca di media online, dan bahkan dialog-dialog di TV, itu juga bicara tentang ijazah ini yang menurut saya exposure politiknya cukup luar biasa. Dan bahkan kalau kita mau jujur ya, pembicaraan-pembicaraan apapun di luar ijazah itu kan tidak pernah direspon yang cukup baik oleh publik. Ketika misalnya ada isu terkait dengan program makan bergizi gratis, mungkin isunya sekali dua kali, setelah itu hilang, kembali lagi pada persoalan ijazah. Ketika publik bicara tentang pentingnya Koperasi Merah Putih yang membangun ekosistem di berbagai daerah, berdenyutlah itu ekonomi di level desa dan di daerah, itu juga tidak mendapatkan exposure politik yang cukup luar biasa dari segi pemberitaan. Sekali lagi, publik itu selalu bicara tentang ijazah, 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 pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sudah hampir 11 bulan lamanya. Ijazah selalu menjadi spotlight yang tidak tergantikan secara berita. Tiga hal ini kalau kita mau ranking satu persatu adalah pihak-pihak yang secara pemberitaan selalu mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip ya secara politik luar biasa. Media massa, kemudian para podcaster-podcaster yang dalam banyak hal diindikasikan sudah mendapatkan begitu banyak cuan dari monetisasi YouTube-nya yang terus berkembang gara-gara bicara tentang YouTube. Dan yang ketiga secara pemberitaan ya tentu saja adalah Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Seakan-akan 11 bulan ini tak ada topik lain di luar topik terkait dengan ijazah, ijazah, dan ijazah. Itulah yang saya sebut kenapa begitu banyak misalnya para konten kreator, para youtuber, para podcaster ya, adalah mereka yang topik-topiknya bicara tentang ijazah dan tidak ada tema-tema yang lain. Ya karena tentu bicara isu dan tema-tema yang lain itu tidak dimakan oleh publik, nggak ada yang nonton, tidak ada yang like gitu ya, dan tidak ada yang kemudian mempergunjingkan. Kalau saya sebagai YouTuber pemula lah kira-kira begitu, sebenarnya berusaha untuk bicara tentang isu-isu yang lain. Beberapa waktu yang lalu, saya mencoba untuk bicara tentang bagaimana sejumlah mahasiswa yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi soal bagaimana rakyat punya hak untuk memecat anggota dewan yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi rakyat, tapi kan yang nonton cukup sedikit, yang respon juga sedikit. Ketika bicara tentang soal program-program populis pemerintah yang pro dengan rakyat, berpihak kepada rakyat, juga tidak pernah mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Sedikit yang nonton, yang respon juga nonton. Tapi kalau sedikit saja misalnya bicara tentang ijazah, sedikit saja bicara tentang Jokowi, sedikit saja bicara tentang Mas Gibran, itu yang nonton cukup luar biasa. Dan biasanya komentar-komentar yang bermunculan saling bersaut-sautan. Biasalah pro dan kontra, dukung mendukung, ada yang nolak, ada yang menerima, dan lahirlah tawuran-tawuran politik yang tidak berkesudahan. Makanya kalau ditanyakan ke saya kira-kira siapa yang paling diuntungkan terkait dengan polemik, kontroversi, dan kegaduhan ijazah yang terkait dengan Pak Jokowi, termasuk juga yang belakangan ijazahnya Mas Gibran, ya secara exposure politiknya yang sering mendapatkan pemberitaan yang cukup luar biasa ya adalah Gibran, adalah Pak Jokowi, dan diuntungkan secara pemberitaan adalah media massa dan para podcaster itu. Saya sejak belajar ber-YouTube lah kira-kira begitu, sudah hampir setahun. Desember tanggal 20 saya genap ya YouTube saya ini Politik Seun-Seun. Bisa dihitung bicara tentang ijazah mungkin sekali dua kali, itu pun dari aspek politiknya. Kenapa sih kemudian orang bicara tentang ijazah? Apa sih yang kemudian menjadi sebab ataupun al-hikhwal soal kontroversi dan kegaduhan ijazah? Selebihnya saya agak sedikit tidak terlampau tertarik untuk membahas secara detail, secara eksplisit, apalagi terjebak pada polemik yang tidak berkesudahan terkait dengan ijazah ini. Itulah yang saya sebut ya, kalau bicara tentang ijazah, ngekliknya itu luar biasa, pemberitaannya luar biasa, yang nonton banyak, yang debat banyak, dan yang respon pun juga banyak. Apa sih yang kemudian bisa kita highlight terkait dengan ini semua? Ya ternyata kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, masyarakat kita itu memang suka dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial, suka dengan hal-hal yang sifatnya aduh, suka dengan hal-hal yang sifatnya ramai, suka dengan hal-hal yang sifatnya ya berbau berhantam-hantaman satu sama yang lain. Sementara berita-berita yang positif, berita-berita yang baik terkait dengan perkembangan negara dan bangsa kita itu tidak mendapatkan respon yang cukup luar biasa dari masyarakat. Ya terbukti program-program pemerintah yang cukup luar biasa yang misalnya sudah saya sebutkan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga soal sekolah
rakyat, soal ketahanan pangan, dan bahkan pidato Presiden Republik Indonesia di berbagai forum internasional itu kan tidak mendapatkan respon apapun yang cukup lama dari publik. Tapi sekali lagi kalau sudah bicara tentang ijazah, urat lehernya ngotot-ngototan, di TV ditampilkan, pastilah selalu menimbulkan reaksi dan bahkan penonton yang cukup luar biasa. Begitupun dengan kalau ada podcast-podcast yang menunjukkan di situ ada sahut-sahutan, bantah-bantahan, dan bahkan ketegangan satu sama yang lain antar berbagai pihak, yang nonton juga banyak. Bagi saya ini menegaskan bahwa masyarakat kita secara umum, kalau lempeng-lempeng saja, datar-datar saja, normatif-normatif saja, tidak ada biang huru-hara dan kegaduhan, sepertinya tidak terlampau tertarik untuk mengikuti perkembangan politiknya. Tapi sekali lagi kalau bicara tentang bantah-bantahan, ribut-ribut, gontok-gontotan, ngotot-ngototan, itu sepertinya sangat paling disukai oleh masyarakat kita secara umum. Itulah yang saya sebut, kalau kita mau simpul, apa yang sebenarnya membuat masyarakat kita itu cukup tertarik dengan pemberitaan terkait dengan kontroversi ijazah ini, ya tentu karena ada sesuatu yang diributkan. Karena hampir setiap saat kita sajikan, misalnya adalah salah satu TV yang dia hampir setiap saat kontok-kontokan menghadirkan para narsum dari berbagai pihak untuk berbantah-bantahan terkait dengan polemik ijazah ini. Di luar itu ya tentu memang Pak Jokowi di masa akhir kekuasaan politiknya banyak sekali hal-hal yang per hari ini menjadi perdebatan dan kontroversi yang tidak berkesudahan. Misalnya soal Pak Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, soal Pak Jokowi yang konon juga direstui terkait dengan majunya Wapres Gibran sebagai salah satu kontestan di 2024. Inilah yang kemudian menjadi trigger. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi dan keluarga besarnya, ada Gibran di situ, dan bahkan belakangan PSI, segala sesuatunya selalu memantik kegaduhan dan selalu memantik pergunjingan dan bahkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, dua variabel inilah yang saya kira menjadi sebuah kesimpulan. Kalau sudah bicara tentang Jokowi plus keluarga besarnya, termasuk juga soal ijazahnya, dan seterusnya, pasti ramai ditonton oleh publik. Pertanyaannya adalah, lalu siapa yang dirugikan ketika ada sejumlah pihak yang diuntungkan terkait dengan pemberitaan ijazah ini? Bagi saya yang dirugikan itu adalah ketika program-program strategis rakyat yang dimiliki oleh pemerintah, ketika program-program kerakyatan yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak pernah diperguncingkan oleh publik. Bagi saya secara eksposur pemberitaan itu cukup merugikan, karena apapun judulnya, berita positif, berita baik, capaian-capaian prestisius yang dimiliki oleh pemerintah mestinya juga mendapatkan respon, sehingga publik tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah memasuki 1 tahun pemerintahan kali ini. Meski begitu, sekalipun ada keuntungan misalnya dari segi pemberitaan dari Pak Jokowi ataupun Gibran Rakabuming Raka, saya mengatakan bahwa secara psikologi politik sepertinya ini perlahan menunjukkan seperti sebuah hantu. Betul, dari segi pemberitaan Pak Jokowi dan Gibran itu memang selalu menjadi trending dan selalu di atas rata-rata, tapi sepertinya 11 bulan ini isu terkait dengan ijazah agak sedikit mengganggu, karena ini sudah berubah menjadi sebuah hantu, semacam hantu psikologis yang rasa-rasanya Pak Jokowi ataupun Gibran itu mulai tidak nyaman dengan ini semua. Bagaimana mungkin dari pagi ketemu pagi, dari malam ketemu malam, sudah 11 bulan lamanya, kok ijazah ini selalu menjadi berita yang terus-menerus nyaris tak tergantikan. Itu penilaian subjektif saya. Monggo Bapak Ibu punya penafsiran lain. Semoga bermanfaat terkait dengan ini semua. Semoga memberikan pencerahan, tidak terlampau gontok-gontokan, dan yang paling penting salam sehat semua. Salam politik syaun-syaun pastinya mantap. Semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.